setelah ikut bersama saya naik ke puncak Gunung Ardilawet, di mana tempat terakhir saya mengakhiri seluruh spiritual kanuragan, spiritual keilmuan, spiritual Jaya Kawijayan. Itu saya akhiri semuanya itu di puncak Gunung Ardilawet itu. Dan pertama kali saya mempraktekkan wahyu pancagaib menggunakan sikap dan sifatnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman, juga di puncak Gunung Ardilawet itu. Itu bermula dari situ. Artinya kemarin saya melakukan perjalanan naik ke puncak Gunung Ardilawet itu tak lain dan tak bukan adalah napak tilas. Napak tilas sejarah perjalanan laku spiritual hidup saya yang berakhir dan bermula di puncak Gunung Ardilawet itu. Nah, di situ saya benar-benar teruji di situ. Bukan diuji, tapi teruji di situ. Sampai pada titik akhirnya bapak kandung saya yang saya cintai, yang saya kasihi, yang saya sayangi, mulai dari sakit sampai dikubur itu saya tetap kekeh tidak bergoyah di atas puncak Gunung Ardilawet itu dengan berbagai komunikasi itu. Nah, panjenengan kemarin mengikuti perjalanan saya naik turun dari Gunung Ardilawet itu. Nah, coba hikmah apa yang panjenengan dapatkan? Manfaat apa, hikmah apa coba? Makna apa yang panjenengan dapatkan? Hah? Kok menang? Ya, Pak. Saya Apa? Capek? kalau rasanya ya capek, cuman kalau hasilnya yang saya dapat, saya semakin terang, yang tadinya gelap semakin kelihatan. Dari situ saya mengambil hikmahnya, semakin terang lah pokoknya dalam bentuk segi apapun. Kalau saya mengambil hikmahnya dari bapak mulai menutup pintu itu sampai berapa menit semuanya kelihatan jelas. Kalau yang saya alami begitu juga sampai di sini, sampai kita berjalan di candi itu kalau yang hikmahnya begitu. Nah, kalau yang lain bagaimana? Iya, iya. Bisa dikasih contoh betul dan
Nah, yang lain bagaimana yang lain? Iya saja. Jadi Gunung Ardilawet itu gunung paling rendah yang pernah saya daki loh. Dan itu gunung paling terakhir. Jadi sebelum ke Ardilawet itu wow, berbagai macam tipe gunung. Itu terpendek, terendah, dan terakhir Gunung Ardilawet itu. Dan panjenengan mengikuti perjalanan saya naik ke puncak Gunung Ardilawet, itu jalannya sudah bagus banget. Itu jalannya sudah bagus banget. Coba beberapa puluh tahun yang lalu panjenengan naik ke Ardilawet, belum tentu nembus di Ancak. Nah, jadi dulu di spiritual keilmuan, sebagai keturunan orang Sunda, saya itu mencari leluhur saya yang paling sakti, tersakti dari semua para leluhur Pasundan. Nah, seluruh para leluhur Pasundan itu yang tersakti itu adalah Raden Mundingwangi. Itu tersakti itu. Dari sekian banyak para leluhur di tanah Pasundan. Bahkan Resi pun ilmu kesaktiannya itu tidak melebihi tingginya ilmu kesaktian Raden Mundingwangi. Dan jejaknya itu hilang di Bukit Karang. Sejarahnya itu putus di Bukit Karang. Ketika beliau melakukan pertapaan di Bukit Karang, duduk di bawah pohon jambu. Nah, setelah itu sejarahnya putus itu. Sejarahnya putus, tidak ketemu. Waktu itu saya belum tahu kalau setelah dari Bukit Karang itu dia pindah ke Ardilawet, itu saya nggak tahu. Makanya dalam spiritual keilmuan kan saya sudah putus di situ. Sehingga saya mencari ke tempat-tempat lain dan lain sebagainya. Yang saya temukan patilasan manakala beliau sedang berguru, patilasan manakala dia sedang bertapa, bukan tempatnya beliau muksa. Dan sejarah muksanya itu sama dengan Wahyu Pancagaib, Wahyu Pancalaka itu sama, persis sama. Jadi setelah merasa cukup, tidak ada yang bisa mengalahkan gitu. Tidak ada yang bisa mengalahkan. Bahkan konon sejarahnya Raden Mundingwangi itu pernah adu kesaktian dengan Arya Kamandanu. Pedang naga puspa milik Arya Kamandanu itu nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Aji pamungkasnya Arya Kamandanu kan pedang naga puspa itu. Nah, itu nggak ada apa-apanya dibanding kesaktian Raden Mundingwangi. Terlebih lagi Raden Mundingwangi itu adalah pewaris sejati ilmu Siliwangi. Nah, dimulai dari Raden Mundingwangi, ilmu Siliwangi ini tidak bisa dipelajari oleh siapapun kecuali satu DNA. Dimulai dari Raden Mundingwangi ini. Sebelum itu, siapapun yang mampu menebus persyaratan-persyaratannya bisa mempelajari. Nah, dimulai dari Raden Mundingwangi, kalau tidak satu DNA tidak bisa mempelajari. Artinya setelah sejarah Mundingwangi ke bawah, siapa yang berhasil memiliki ilmu Siliwangi berarti satu DNA dengan Raden Mundingwangi. Nah, sejarahnya beliau ketika merasa sudah
paling sakti, tidak ada yang bisa mengalahkan. Maka langkah selanjutnya dia mencari kesempurnaan, ingin mati lah intinya, ingin mati. Karena sudah sepuh, sudah tua, dia ingin mati. Tapi tidak mau mati sia-sia, mati karena sakit, mati karena tidak mau. Setidak-tidaknya mati secara jantan, mati secara kesatria. Maka mencari lawan yang bisa membunuh dia. Dan itu tidak ditemukan. Tidak ada yang bisa membunuh dia. Tidak ada. Makanya dia mengambil keputusan akhir setelah tahta kerajaan Medang Kamulan diserahkan kepada adik perempuannya yaitu Munding Sari. Kemudian beliau mengambil keputusan untuk bertapa di Gunung Karang, mengambil posisi duduk di bawah pohon jambu. Jadi Munding Wangi itu putra mahkota dari kerajaan Medang Kamulan. Sedangkan Raja Medang Kamulan sendiri adalah keturunan dari Prabu Erlangga dari kerajaan Jenggala Manik. Jadi masih saudara sebenarnya, kerajaan Pajajaran dengan kerajaan Majapahit sampai ke Brawijaya itu masih saudara. Lah punjernya satu dari Erlangga. Nah, di dalam pertapaannya Raden Munding Wangi itu menyaksikan ada cahaya dari bumi memancar ke atas. Jadi munculnya cahaya dari bumi sampai nembus langit itu dia menyaksikan ini di dalam pertapaan. Jadi cahaya bening diliputi 4 cahaya, putih, hitam, merah, kuning. Nah, cahaya beningnya itu di tengah-tengah. Nah, diliputi 4 cahaya. Nah, itu mancar awalnya di bawah dulu, di bawah, terus secara perlahan itu mancar terus, naik ke atas. Nah, dari 5 cahaya yang disaksikan oleh Raden Munding Wangi ketika bertapa di Gunung Karang, coba dengan baca itu. Wahyu Pancagaib, Wahyu Pancalaku sebagai jati diri itu. Nah, ini jawabannya ada di sini. Jadi istilahnya Wahyu Pancagaib itu kan turun ke bumi. Lah kalau Wahyu Pancalaku bukan dari atas turun ke bumi, bukan. Apapun yang ada di bumi bisa naik dengan Wahyu Pancagaib ini tadi. Sebagai penyempurna. Lah Raden Munding Wangi setelah menyaksikan 5 cahaya itu tadi, dia mudar dari pertapaan, kemudian melakukan perjalanan dari ujung kulonnya, Bukit Karang ujung kulon, melakukan perjalanan menuju ke sumber cahaya itu. Coba dengan berapa minggu tuh beliau berjalan dari ujung kulon sampai ke Purbalingga saat ini. Berapa hari itu? Artinya cahaya ini kan tidak padam-padam sebelum beliau nyampe di situ. Tetap memancar berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan mungkin berbulan-bulan. Nah, sesampainya Raden Munding Wangi menemukan sumber cahaya itu, maka dijadikanlah sumber cahaya itu untuk duduk gitu. Karena yang ada di benaknya kan berarti dengan menaiki atau dengan menunggangi 5 cahaya ini kan dia bisa sempurna, bisa mati dengan sempurna lah. Yang ada di benaknya kan seperti itu. Maka sumber cahaya itu diduduki. Karena sumber cahaya itu diduduki, sehingganya cahaya itu tidak bisa menembus langit lagi kan, karena terhalang sama tubuhnya Raden Munding Wangi itu tadi. Nah, ternyata yang menyaksikan 5 cahaya itu bukan hanya Raden Munding Wangi. Ada tokoh sakti dari Timur Tengah yang di Pulau Jawa dikenal dengan sebutan Atas Angin, itu juga menyaksikan cahaya itu. Dan dia terbang dari Timur Tengah menuju Pulau Jawa itu terbang. Makanya dijuluki Atas Angin, karena dia ndak lewat bumi.
Nah, sedangkan jambu karang sendiri itu adalah julukan dari beliau ketika bertapa di Bukit Karang, duduk di bawah pohon jambu, makanya dijuluki jambu karang. Nggak ada sehnya. Seh itu karena masuknya orang-orang berkeyakinan, berkepercayaan yang datang ke sana itu. Nah, disebutlah seh tadi, yang nggak ada sehnya, yang bener ya jambu karang. Begitu juga dengan atas angin, nggak ada sehnya, itu nggak ada. Nah, setibanya di puncak Gunung Ardilawet, mengetahui sumber cahaya itu sedang diduduki sama Raden Mundingwangi. Jadi atas angin ini jadi gimana gitu ya, jadi gimana gitu lah. Maka dia mengucapkan salam atau kula nuwun lah sama si Raden Mundingwangi, atau permisi. Nah, Raden Mundingwangi tidak menjawab, karena sedang bertapa kan, sedang bertapa, bagaimana mau jawab salam atau jawab kula nuwun, dia sedang bertapa. Misalkan dia mendengar ada orang yang mengucapkan salam, kalau dia menjawab berarti pertapaannya kan batal. Nah, mungkin alasan itu atas angin marah. Nah, sehingga diganggulah pertapaan. Atas angin kan nggak tahu orang bertapa itu kan nggak tahu. Nah, dia kan taunya wiridan kan gitu, berdoa kan taunya seperti itu. Orang Timur Tengah kan taunya seperti itu. Kalau tahu orang bertapa ya nggak mungkin akan diganggu kan. Diganggulah pertapaannya sehingga terjadilah pertempuran antara dua tokoh sakti ini tadi. Nah, bekas pertempurannya itu merobohkan pohon-pohon besar dan sampai rata kayak lapangan gitulah, mirip lapangan, bekas berkelahinya itu tadi. Nah, pada akhirnya setiap titik bekas bertarungnya itu dijadikanlah pedukuhan-pedukuhan di wilayah Purbalingga pada waktu itu, sebelum ada Purbalingga dan lain sebagainya. Sedangkan atas anginnya sendiri ya mencari tempat yang lainnya lah, karena tidak bisa merebut tempat itu kan, tidak bisa merebut tempat itu. Namun kalau sejarah yang ditulis dan disebar secara umum ya tidak seperti itu. Jadi kedatangan saya sampai ke Ardilawet itu nyambung sekali. Karena apa? Karena kedatangan saya kan membawa wahyu pancagaib. Lah, sedangkan di puncak Gunung Ardilawet itu sudah ada wahyu pancalaku kan di situ. Nyambung, ketemu. Nah, saya tertarik mendatangi Gunung Ardilawet pada kala itu bukan tentang keramatnya, bukan, tapi tentang Gua Walet. Jadi sejarahnya di sana ada Gua Walet yang liur waletnya itu, wah, kalau bisa ngambil ya bisa kaya mendadak lah. Ini kan ada banyak para ahli ngambil sarang lawet dari berbagai penjuru yang berusaha mengambil itu, tapi semuanya nggak ada yang hidup, mati semua karena jatuh dari ketinggian tebing yang tidak berukuran. Nah, saya penasarannya ke situ. Jadi intinya saya mau ngambil walet, ikut-ikutan ngambil walet. Coba kalau saya yang ngambil, saya bisa mati enggak gitu. Kalau bisa mati berarti kan kurang sakti. Namun langkah saya terhenti di mana semalam kita itu melakukan istirahat itu loh. Nah, di sini saya merasakan sesuatu yang aneh. Sehingganya saya nginep di situ sampai berhari-hari mencari tahu ada apa di sini dan bagaimana sini, sampai pada akhirnya saya melakukan nyepi di situ selama 91 hari. Sampai ada sejarah teman-teman saya mati makan jamur sama pakis dan lain sebagainya itu. 91 hari saya di sana. 3 bulan lebih.
Nah itu lagi-lagi tentang mati, lagi-lagi tentang mati ini. Pokoknya mati, yang namanya mati ini sudah momok atau setan paling menakutkan, bahkan lebih menakutkan dari iblis katakanlah, yang namanya mati ini. Nah selama ini kan saya tahu bahwasannya setelah saya turun dari Gunung Ardilawet, Ardilawet itu kan asal usul saya. Bisa dikatakan saya lahir itu di Gunung Ardilawet itu. Saya lahir kembali itu di Gunung Ardilawet. Saya mati ya di Gunung Ardilawet, saya lahir kembali ya di Gunung Ardilawet itu. Kalau saya menemukan Wahyu Pancalaku di Gunung Sumbing dengan cara bunuh diri itu kan, gara-gara bunuh diri itu. Namun saya mengalami mati dan hidup kembali, manekung atau gembleng itu kan di Gunung Ardilawet itu. Artinya di sana kan tempat asal usul saya. Dengan seperti itu bisa diambil kesimpulannya, kalau saya bisa sampai ke sana lagi, berarti saya kan sudah menemui ajal kan, sudah kembali kepada asal usulnya. Yang saya ketahui selama ini kan gitu. Dan juga selama ini yang menghantui saya, satu-satunya hal yang menghantui saya kan itu. Jadi satu-satunya jalan untuk menghancurkan asumsi ini kan saya harus datang ke sana kan. Kalau saya nggak datang ke sana, asumsi yang selama ini menakutkan saya kan nggak hancur-hancur ini. Sehingganya setelah jumenenge dangyang tanah Jawa senusantara, saya nekat melakukan perjalanan naik ke puncak Gunung Ardilawet lagi. Namun yang seandainya memang saya itu sudah pastinya, saya sudah siap segalanya. Kalau tidak, ya terima kasih. Karena apa? Karena asumsi yang selama ini menakutkan saya hancur di situ. Ya, hancur semua kan. Artinya saya sudah nggak takut lagi dengan itu. Saya sudah siap. Kalau memang sudah pastinya. Namun dalam hati kecil saya masih ingin hidup. Saya masih belum ingin mati, belum mau mati. Nah, dua kata ini kan bekal yang saya bawa dari Pesanggeran sampai ke puncak Gunung Ardilawet. Nah, ternyata bersama panjenengan saya sampai ke puncak Gunung Ardilawet, sampai kembali turun lagi, dan sampai di Pesanggeran lagi saya masih seger waras seperti ini. yang membuat saya melakukan semua itu seperti dalam sejarah hidup saya pribadi yang sudah saya share,
kejadiannya kan bermula karena saya satu keluarga itu kan orang miskin lah namanya, orang miskin. Sampai diputuskan dari sekolah yang menjadi cita-cita tinggi saya, bahwa harapannya saya ingin mengangkat harga diri, ingin mengangkat martabat keluarga saya. Namun dengan kehancuran itu tadi kan, itu punah semua. Punah semua. Namun keinginan saya itu kan tidak bisa padam, tidak bisa hilang. Terlebih lagi kalau saya mengetahui ada saudara kandung saya diremehkan orang tua saya diremehkan orang, itu kan sakit sekali. Diremehkannya karena melarat itu tadi loh, karena tidak punya apa-apa itu. Itu kan menjadi satu-satunya cita-cita tertinggi saya kan itu. Sehingganya saya mengeluarkan nadar atau sumpah bahwasanya oke lah orang lain bisa meraih dunia, bahwasanya oke lah orang lain bisa meraih dunia dengan pendidikan di sekolah. Namun walaupun saya tidak sekolah, saya berjanji saya pasti bisa meraih dunia dengan ilmu kesaktian. Nah karena itulah saya berguru ke sana mencari kesaktian, itu tujuannya supaya saya bisa menggenggam dunia. Untuk keluarga, bukan untuk saya sendiri, untuk keluarga. Lah dengan cita-cita itu, kalau ada salah satu keluarga saya yang belum sukses, ya, ada salah satu keluarga saya belum sukses, saya mati, wah berarti kan saya gagal di sini, saya gagal. Nah itu yang membuat saya takut mati. Saya tidak mau mati kalau seluruh keluarga besar saya belum berjaya. Nah hal ini menjadikan saya ciut nyali ketika mengingat Gunung Ardilawet ini tadi loh. Karena disinilah saya bermula dan berawal dan berakhir. Kenapa? Sudah tahu, sudah lain dan sebagainya, katakanlah ya, sudah ngerti, sudah paham, sudah tahu. Kok masih takut mati? Sebenarnya bukan takut mati, saya belum mau mati karena ada beberapa keluarga saya yang belum sukses. Ini yang membuat saya belum mau mati. Nah hal ini kan menghantui saya terus, menghantui saya. Makanya saya hancurkan dengan cara saya harus sampai ke Ardilawet. Misalkan saya sampai lagi di puncak Gunung Ardilawet dan saya menemui ajal di sana, beberapa orang keluarga saya yang belum sukses, sedangkan sementara itu masih ada beberapa orang keluarga saya yang belum sukses. Saya sudah rela. Yang penting saya sudah tidak punya ketakutan lagi, sudah tidak ada konsep lagi yang menakutkan saya. Dan ternyata setelah saya sampai di Gunung Ardilawet dan turun lagi hingga sampai di Pesanggeran, saya tidak mati. Saya belum menemui ajal.
Artinya konsep yang selama ini menakutkan saya kan sudah hancur di situ kan. Di situ udah hancur kan. Mungkin bagi orang-orang pencari kebahagiaan sementara, pencari kenikmatan sesaat, mati itu tidak akan jadi beban. Tapi untuk orang-orang yang mencari kebahagiaan abadi, kenikmatan yang sempurna, mati pasti akan menjadi beban. Kalau saya mati, bagaimana nanti anak saya? Maka belum sukses. Bagaimana nanti istri saya masih cantik, kawin lagi, warisan yang saya tinggalkan jadi rebutan. Pasti itu yang ada di benaknya. Artinya tidak egois. Nah, dengan seperti itu, maka terjadilah kehati-hatian ketika berspiritual. Nah, sebelum saya naik ke puncak Ardilawet, semua, segala, dan seluruh ilmu pengertian, ilmu pemahaman, ilmu pengetahuan, terutama tentang apa dan bagaimana arti maksudnya Wahyu Pancagaib dan Wahyu Pancalaku, kemana arah tujuannya Wahyu Pancagaib dan Wahyu Pancalaku, itu kan sudah saya buka tanpa rahasia apapun. Yang di belakang bisa dengar suara saya enggak? Kalau nggak bisa dengar suara saya, mbok mikir maju. Nah itu ya. Nah, sesudah saya turun dari Gunung Ardilawet, berarti dalam keadaan selamat ya, dalam keadaan selamat. Berarti kan saya sudah selesai nih. Semuanya saya sudah selesai loh ya. Tinggal panjenengan dan yang lain-lainnya. Dilakukan sesuai motivasi apa tidak? Tinggal itu saja. Karena semuanya sudah saya berikan tanpa tedeng aling-aling. Dan malam ini saya menyatakan saya sudah selesai. Dalam segala halnya saya sudah selesai. Maka tidak terlampau lama, saya tidak bisa memastikan harinya apa, tanggalnya berapa, minggu keberapa, bulan berapa, itu saya tidak bisa memastikan. Yang jelas tidak lama lagi, karena sudah selesai ya, tidak lama lagi saya akan menutup diri. Saya akan menutup diri. Karena saya sudah selesai, benar-benar sudah tuntas. Maka sudah waktunya saya harus menutup diri. Sudah waktunya saya harus berhenti. Kalau tidak, semua putra kekudangannya Romo, terutama yang sudah manekung, yang sudah gembleng, akan mengalami kesulitan. Kalau saya tidak menutup diri, kalau saya tidak berhenti segera, maka seluruh putra kekudangannya Romo, terutama yang sudah manekung, yang sudah gembleng, itu akan mengalami kesulitan. Karena apa? Karena disadari atau tidak disadari, saya bisa memastikan akan melihat wujud saya, akan memandang wujud saya. Maka wujud saya ini wujud palsu.
ini bukan wujud saya yang sesungguhnya. Maka aktivitas wujud saya yang bukan sesungguhnya ini harus saya hentikan, harus saya tutup, agar supaya tidak menjadi asumsi, agar supaya wujud saya ini tidak menjadi asumsi yang akan menyulitkan laku panjenengan. Gitu. Padahal karena saya mengerti, karena saya memahami, karena saya mengetahui, maka apa yang keluar dari mulut saya itu saya tidak bisa mengatakan. Namun dikarenakan memandang wujud saya, maka apa yang keluar dari mulut saya ini akan menjadi asumsi. Entah itu asumsi baik maupun itu asumsi buruk. Dikarenakan wujud ini loh. Wujud ini. Makanya perlu saya tegaskan, siapapun panjenengan, kalau masih memandang wujud saya, pasti panjenengan akan berasumsi tentang apapun yang keluar dari mulut saya. Kalau panjenengan masih memandang wujud bleger saya ini, apapun yang keluar dari mulut saya pasti akan menjadi bahan asumsi. Entah itu asumsi baik maupun asumsi buruk. Maka semakin kesini kan semakin mendekati saya berhenti kan, semakin mendekati saat-saat waktu-waktu saya harus menutup diri. Artinya kan semakin luas apa yang sudah saya ketahui. Artinya kan semakin luas saya mengetahui. Nah, karena saya sayang sama panjenengan, saya kan tidak bisa diam di sini. Saya tidak bisa diam. Karena saya sayang gitu, saya nggak bisa diam. Nah, karena saya tidak diam, ketika panjenengan melihat, memandang wujud saya, maka panjenengan akan mengasumsi apapun yang keluar dari mulut saya. Nah, agar supaya tidak terjadi ini, maka saya harus sesegera mungkin menutup diri. Agar supaya panjenengan tidak berlanjut mengasumsi apa yang keluar dari mulut saya. Karena tidak memandang wujud saya. Nah, ini yang harus panjenengan ketahui. Nah, dalam hal ini semuanya, segalanya, seluruhnya kan sudah saya berikan.
praktekkan sesuai motivasi, secara tumaninah, secara istiqomah, secara kontinu. Jangan pernah berhenti situasi dan kondisi apapun. Itu saja pesan saya. Lawang semuanya, segalanya, seluruhnya sudah semua. Tinggal itu yang masih belum selalu panjenengan lakukan. either kata-kata menutup, kata-kata berhenti, ini termasuk saya sudah tidak berbicara loh ya. Termasuk saya sudah tidak berbicara. Ini sangat berbahaya kalau saya tidak cepat berhenti, tidak cepat-cepat menutup diri. Ini sangat berbahaya karena terlampau besar sayang saya sama panjenengan. Nah, karena terlampau besar sayang saya sama panjenengan, saya jadi tahu semuanya. Ketika panjenengan berjalan di depan ada lubang, itu saya tahu. Ketika panjenengan berusaha, beberapa waktu lagi panjenengan akan bangkrut, itu saya tahu. Nah, karena saya sayang kan saya sayang saya pasti akan melakukan sesuatu. Nah, ketika saya melakukan mengasumsi, entah itu baik maupun buruk. Padahal apa yang saya lakukan itu untuk menyelamatkan agar usaha panjenengan tidak bangkrut, agar supaya panjenengan tidak kejeglong, agar supaya panjenengan tidak jatuh. Itu upaya saya menyelamatkan panjenengan. Namun apa yang saya lakukan kan pasti panjenengan asumsi. Entah itu baik ataupun buruk. Katakanlah seperti ini. Panjenengan punya usaha. Nah, karena saya sayang sama panjenengan, situasi dan kondisi usaha panjenengan ini seluruhnya ini saya tahu. Kapan panjenengan mengalami keuntungan, kapan panjenengan mengalami rugi, apakah ini akan berjalan mulus, sukses terus, apa nanti beberapa hari lagi, beberapa minggu lagi akan bangkrut terus putus, ganti usaha, itu saya tahu semua. Katakanlah seperti itu. Nah terus, apapun alasannya gitu ya, apapun alasannya. Terus saya WA panjenengan, Mas Jen, saya sedang kepentingan nih, tolong kirimin uang saya lah. Padahal itu benbentuk usaha saya menyelamatkan panjenengan. Itu bentuk usaha saya menyelamatkan panjenengan agar supaya tidak mengalami bangkrut usaha terus total. Lah, kata-kata saya ini kan pasti panjenengan asumsi. Entah itu asumsinya baik atau buruk loh ya. Itu loh. Makanya saya harus berhenti di sini. Saya harus segera menutup diri. Agar supaya panjenengan bisa mandiri sendiri, bisa berdiri sendiri, bisa menyelamatkan diri panjenengan sendiri dengan cara panjenengan sendiri, bukan dari bantuan saya. Bekalnya sudah saya berikan, petanya sudah saya tunjukkan, tinggal continue apa enggak, tumaninah apa enggak, istiqomah apa enggak, tinggal itu aja. Panjenengan paham nggak maksud saya?
Ini tidak mungkin, tidak saya lakukan itu tidak mungkin gitu. Itu pasti saya lakukan karena saya terlampau sayang. Jadi saya tidak ingin panjenengan celaka, saya tidak ingin panjenengan jatuh. Kalau panjenengan punya usaha, saya tidak ingin panjenengan mengalami kerugian, mengalami bangkrut, saya tidak ingin. Artinya kan pasti saya melakukan sesuatu itu. Nah, zaman sekarang proses tercepat itu kan terkait uang. Ya enggak? Proses tercepat itu kan berhubungan dengan uang. Selain uang itu enggak ada yang cepat. Satu misal, Mas siapa? Satu misal Mas Adi. Sedang berjalan. Di depan ada lubang. Yang kalau dia sampai terperosok, dia akan jatuh dan terluka. Nah, untuk menyelamatkan Mas Adi, kalau saya menggunakan cara dari Pesanggerahan, betapapun saya naik pesawat katakanlah ya, dari Pesanggerahan, dari Boyolali saya naik pesawat menuju ke kampungnya Mas Adi untuk memberitahu, untuk menyelamatkan Mas Adi, untuk nunggu atau untuk mengikuti Mas Adi ketika berjalan, di mana jalan itu ada lubangnya. Lama tidak menurut kamu? Lama enggak? Atau Mas Adi punya usaha, beberapa minggu lagi Mas Adi ini akan mengalami kerugian besar dan akibatnya usahanya bangkrut sehingga tidak bisa berusaha lagi. Nanti harus ganti usaha, dimulai dari nol lagi. Nah, karena saya tahu kan saya tidak mungkin diam saja. Nah, untuk menyelamatkan usahanya Mas Adi, semisal saya dengan cara datang menemui Mas Adi, terus mendampingi Mas Adi selama menjalankan usahanya itu. Sampai di titik di mana Mas Adi akan mengalami kerugian. Kira-kira lama enggak? Ya. Dan cara-cara lain pun sama, lama. Namun ketika saya WA, Mas Adi, waduh saya sedang di jalan ini, bensin saya habis, dompet saya hilang kayaknya, tak cari-cari dompetnya nggak ada Mas Adi. Tolong dong kirimin 100.000 Mas Adi buat beli bensin, yang penting mobil saya bisa sampai di Pesanggerahan. Itu lama apa enggak itu? Enggak ya? Karena Mas Adi bisa langsung ke ATM transfer 100.000. Lah, berbahan uang 100.000 ini saya menyelamatkan usahanya Mas Adi. Berbahan uang 100.000 ini saya menyelamatkan usahanya Mas Adi. Sehingga Mas Adi tidak mengalami bangkrut dan tidak mengalami kerugian besar. Lah, ini kalau Mas Adi memandang wujud saya, jadi asumsi enggak? Pak Web, sekelas Pak Web kok sampai kehabisan bensin, sekelas Pak Web kok minta uang 100.000 hanya untuk beli bensin? Kira-kira gitu enggak? Makanya wujud ini harus saya hentikan. Agar supaya saya tidak mengetahui lagi seluk-beluk panjenengan, sehingga saya tidak punya alasan untuk melakukan sesuatu. Dengan begitu panjenengan akan belajar membawa dirinya sendiri, tidak mengandalkan saya lagi. Selamatnya ya bukan karena saya yang menyelamatkan, tapi karena diselamatkan oleh dirinya sendiri.
Itu loh. Perbuatan saya yang nyaris tidak dipahami oleh kebanyakan kadang. Yang nyaris tidak dipahami oleh kebanyakan kadang. Dan selalu diasumsi. Selalu diasumsi. Entah asumsinya itu baik atau buruk, yang jelas diasumsi. Yang jelas diasumsi. Itulah sebabnya saya mengambil keputusan tidak terlampau lama saya akan menutup diri total. Nah, setelah saya menutup diri, kalau panjenengan tidak kontinu, tidak tumanina, tidak istiqomah mempraktekkan wahyu panca gaib menggunakan sikap dan sifatnya wahyu panca gaib itu wahyu pancalaku atau iman sesuai motivasinya, saya tidak akan menyelamatkan panjenengan. Saya tidak akan berusaha menyelamatkan panjenengan. Karena bentuk usaha apapun yang saya lakukan untuk menyelamatkan panjenengan, panjenengan mengasumsinya. Panjenengan mengasumsinya. Itu yang membuat saya harus segera saya hentikan. Enggak. Paham jenengan? Dan lagi, saat ini kan waktunya, ya. Saat ini kan sudah waktunya. Ini kan waktunya. Waktunya apa? Waktunya bisa menyelamatkan diri sendiri. Waktunya bisa membawa diri sendiri, menempatkan diri sendiri, menyesuaikan diri sendiri, menjaga diri sendiri. Sudah waktunya. Ini waktunya. Pesan saya hanya seperti tadi. Pesan saya, lakukan secara tumanina atau secara tumanina atau atau secara koko
akan bertemu dengan yang namanya rugi, akan bertemu dengan yang namanya gagal bangkrut. Kalau panjenengan tidak bisa menyelamatkan diri panjenengan sendiri, panjenengan benar-benar akan mengalami. Karena saya tidak akan melakukan lagi. Karena apapun yang saya lakukan pasti panjenengan asumsi. Karena saya ada di posisi suci, karena saya sedang laku suci, jadi apapun yang saya lakukan itu ngefek sama panjenengan, ngefek. Nah, efek ini loh yang akan menjadikan panjenengan mengasumsi apa yang saya lakukan. Contoh misal, di dalam bermasyarakat, panjenengan ditipu teman, atau panjenengan ditipu sama rekan bisnis berpuluh-puluh juta, tidak akan ngefek. Misalkan ngefek, mungkin asal asumsi panjenengan, mungkin ini bukan rezeki saya, belum rezeki saya, atau mungkin karena saya punya dosa, saya punya salah, sehingga Tuhan membersihkan saya dengan cara saya ditipu uangnya puluhan juta sama orang. Itu contoh ya. Namun kalau saya melakukan minta uang sama panjenengan 100.000 aja, oh ngefek itu. Asumsinya, itu loh, itu loh. Dimintai uang entah itu terus terang atau tidak terus terang puluhan juta sama orang, tidak masalah. Tapi ketika saya minta uang 100.000, masalah buat panjenengan. Semua itu terjadi dikarenakan panjenengan memandang wujud saya. Nah, karena memandang wujud saya, sehingga panjenengan mengasumsi apapun yang saya lakukan padahal itu untuk panjenengan. Saya menggunakan teknik itu karena tercepat, itu prosesnya tercepat. Proses tercepat. Selain itu prosesnya nggak ada yang cepat, butuh waktu semua. Nah, kalau waktunya tidak cukup, ya panjenengan jatuh, panjenengan celaka, panjenengan rugi, bangkrut dan lain sebagainya. Gitu. Sebelum ini saya pernah melakukan beberapa kali kepada seorang kandang. Dan semuanya mengasumsi. Tidak ada yang lost doll, nggak ada. Semuanya mengasumsi. Nggak ada yang lost doll, itu nggak ada. Padahal tidak seberapa. Karena sebab itu, dengan penuh kesadaran saya mengambil keputusan, tidak terlampau lama lagi saya akan menutup diri, akan berhenti secara total.
agar supaya saya tidak mengetahui lagi panjenengan, apapun yang panjenengan lakukan, apapun yang panjenengan alami, apapun yang panjenengan akan alami nantinya, saya kan nggak tahu. Nah, dengan ketidaktahuan ini, saya kan tidak punya alasan untuk melakukan sesuatu menyelamatkan panjenengan, tidak punya alasan untuk melakukan sesuatu membantu panjenengan dan lain sebagainya. Sehingga asumsi ini tidak terjadi pada diri panjenengan. B. Ingat, istiqomah atau continue atau tumaninah sesuai motivasi, itulah yang akan menjadikan panjenengan bisa mengetahui dan menguasai diri panjenengan sendiri tanpa bantuan dari saya dalam bentuk apapun itu. Karena jika tidak peduli itu putra Romo atau orang awam, tidak peduli itu putra kekudangannya Romo atau tidak, hukum alam itu natural. Hidup itu setiap detiknya berubah, perubahannya spontanitas, perubahannya totalitas. Itu tidak peduli putra Romo atau bukan, putra kekudangannya Romo atau bukan, tidak peduli. Artinya yang namanya gagal, yang namanya celaka, yang namanya jatuh kan tetap ada. Wong itu bagian dari hukum alam. Ya. Kalau ada selamat berarti ada celaka. Kalau ada enak berarti ada nggak enak. Itu kan hukum alam. Kalau panjenengan tidak kontinu, tidak istiqomah, tidak tumaninah sesuai motivasi, panjenengan akan masuk di situ. Akan masuk di hukum alam ini. Jadi kalau panjenengan belum bisa sendiri kan panjenengan, kalau panjenengan mengalami sehat, nah hukum alamnya sehat ini kan pasangannya sakit kan. Kalau panjenengan tidak bisa sendiri karena panjenengan mengalami sehat, berarti entah kapan ya pasti akan sakit. Itu hukum alam itu. Nah kalau panjenengan tidak bisa sendiri kan panjenengan mengalami itu. Nah selama ini kan saya risau tentang itu pada panjenengan karena terlampau besar sayang saya, sehingga ketika saya mengetahui minggu depan panjenengan sakit, saya nggak bisa diam karena saya tahu, karena saya sayang, pasti ada saja yang akan saya lakukan untuk menyelamatkan panjenengan. Nah kalau saya menutup diri, berhenti kan saya sudah tidak akan melakukan lagi di sini. Keputusan ini saya ambil setelah asumsi yang selama ini menakutkan saya berhasil saya hancurkan sepulang dari puncak Gunung Ardilawet. Kalau saya tidak berhenti, kalau saya tidak segera menutup diri, maka tidak menutup kemungkinan
Walaupun panjenengan ada di rumah panjenengan sendiri dan itu jauh di sana, saya bisa tahu warna celana dalam panjenengan apa, itu saya bisa tahu. Kalau saya tidak segera menutup diri setelah ini. Nah, karena saya terlampau sayang sama panjenengan, sehingganya kalau saya mengetahui celana dalam panjenengan ada kutunya, kan tidak mungkin saya diam saja. Pasti saya akan melakukan sesuatu. Nah, agar supaya itu tidak terjadi kepada diri saya dan panjenengan tidak mengasumsinya, maka ini harus saya hentikan, harus saya tutup. Jadi tanggung sendiri resikonya. Apapun itu, kalau panjenengan tidak istiqomah, kalau panjenengan tidak tumaninah, kalau panjenengan tidak kontinu sesuai motivasinya, tanggung sendiri. Bukan berarti saya tega, bukan berarti saya kejam. Ini untuk kebaikan saya sendiri dan kebaikan panjenengan semua. Beberapa hari lagi saya akan keluar melakukan hal-hal yang berkaitan dengan menutup diri, melakukan sesuatu yang berkaitan dengan berhenti secara total. Selama saya keluar, pesanggrahan plus tetek bengeknya akan saya percayakan pada Eko, Ahmad, dan Poniman. Manukung Gembleng tetap berjalan seperti biasanya. Dan ketika ada kadang yang Manukung atau Gembleng sudah sampai di tahapan keempat, untuk mencapai tingkatan manunggal jati, saya pasti ada di pesanggrahan, walaupun saya ada di luar. Nah, sepulang dari keluar, maka dimulai dari situlah saya menutup diri, berhenti secara total dalam ikatan kadang. Ini ikatan kadang ini. Kenapa saya berani mengambil keputusan itu? Karena pusakanya, senjatanya sudah saya berikan. Jadi panjenengan harus menggunakannya sendiri. Sama-sama punya arit, masa arit saya terus yang digunakan? Saya sama-sama punya pisau, masa pisau saya terus yang digunakan? Sama-sama punya rudal, masa rudalnya saya terus yang digunakan? Lah terus milik jenengan sendiri kapan? Jadi jangan menganggap saya tega atau kejam. Karena ini yang terbaik untuk kebaikan saya sendiri dan untuk kebaikan panjenengan semuanya tanpa terkecuali yang sudah selesai manekung atau gembleng. Oke. Jangan ragu, jangan takut. Panjenengan bisa sendiri. Panjenengan ngerti sendiri, panjenengan paham sendiri, panjenengan tahu sendiri.
Semisal menit ini panjenengan sehat, menit keberapa panjenengan akan mengalami sakit, panjenengan tahu sendiri, paham sendiri, ngerti sendiri. Kalau panjenengan istiqomah, tumaninah, continue sesuai motivasi yang sudah saya berikan. Pada saatnya nanti, jika sudah waktunya, panjenengan akan melihat secara kasat mata wujud asli saya. Ini wujud palsu yang panjenengan asumsi, ini wujud palsu yang selama ini panjenengan lihat, dan setiap apapun yang dilakukan, setiap apapun yang keluar dari mulutnya, panjenengan asumsi ini buah palsu ini. Jadi jangan pernah memandang wujud saya yang ini. Kalau panjenengan tidak mau mengasumsi, kalau panjenengan tidak mau berasumsi, dan ini saya nyatakan kepada panjenengan yang hadir malam ini setelah turun dari puncak Gunung Ardilawet menemani saya. Sampaikan ini kepada kadang yang lain ketika bertemu dengan panjenengan. Mungkin dia belum sempat menyimak YouTube-nya, menyimak videonya, kan belum tahu tuh. Nah, tolong diberitahu bahwa malam ini saya mengambil keputusan ini. Untuk kebaikan saya sendiri dan kebaikan panjenengan semuanya. Oke? Dan saya rasa itu sudah lebih dari cukup. Dan saya ingin berpelukan sama panjenengan satu persatu. Bersuh banget.
Selamat, iya. Terus suwun nggih, Pak. Selamat. 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 Selamat.